Nah, yang kedua soal poligami tadi. Kenapa jumlah pada zaman Nabi itu lebih banyak, sedangkan pada zaman sahabat tadi? Sebenarnya begini, Pak. Itu bukan soal jumlah pada zaman Nabi. Ya, dan juga bukan soal ijma, tidak. Dalilnya sama. Ya, dalilnya sama. Tetapi dalam kasus Nabi, kenapa dalilnya sama? Karena ayat. Ya. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' itu turun pada zaman Nabi. Dan karena itu pada zaman Nabi ketika ada sahabat yang punya istri lebih dari 4 diceraikan. Pada zaman Nabi ini. Terus pertanyaannya, lah kok Nabi 9? Sedangkan sahabatnya hanya 4. Nah, dalam ilmu usul fikih ini namanya khawasur rasul. Ya, ini termasuk perkara yang merupakan kekhususan bagi Nabi. Kalau perkara itu masuk wilayah khawasur rasul, maka umatnya tidak boleh niru. Umatnya tidak boleh melakukan, mengamalkan apa yang menjadi kekhususan Nabi. Karena itu hukumnya haram. Nggak boleh. Jadi yang boleh 9 hanya Nabi, umatnya nggak boleh, Pak. Dan nggak boleh protes. Lah kok enak Nabi boleh 9, saya nggak boleh. Itu namanya khawas. Itu namanya khawas. Lo tahu nah dari mana kita kalau itu khawasun Nabi? Nah, begini. Cara mengetahui ini teori usul fikih ya. Cara kita mengetahui itu khawasun Nabi itu kalau ada 2 dalil. Ada 2 dalil ya. Dalil yang pertama dari ayat Al-Quran. Kan ayat itu kan berlaku untuk Nabi juga. Karena khitabun lir rasul, khitabun li ummati. Itu kaidahnya. Seruan yang berlaku untuk Rasul itu untuk umatnya juga. Berarti apa? Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba' tadi. Itu berlaku untuk Nabi. Artinya Nabi itu juga kena hukum 4 sebenarnya. Gitu. Sahabat kena hukum 4, kita kena hukum 4 maksimal. Pertanyaannya, loh kok Nabi ada dispensasi? Itu ketika ada khitab seperti tadi, lalu perbuatan Nabi itu dalam tanda petik ini berbeda dengan khitab tadi, berarti apa? Perbuatan itu khusus untuk Nabi. Itu haknya Nabi. Yang tidak diberikan kepada umatnya. Makanya kita tidak boleh ikut alasannya niru Nabi. Ya, alasannya ittiba kepada Nabi. Loh nanti dulu. Makanya yang namanya ittiba kepada Nabi, yang namanya ikut sunnah Nabi, itu harus dilihat. Kalau nanti dikit-dikit ikut sunnah Nabi, dikit-dikit ikut sunnah Nabi, itu bagus kalimat seperti itu. Tapi kita harus presisi. Presisi itu artinya tepat. Misalnya tadi itu contoh. Kalau itu merupakan khawas bagi Nabi, ya nggak boleh dengan alasan kita tiba lalu kemudian saya melakukan amal yang diamalkan Nabi. Nggak boleh karena itu merupakan khususan bagi Nabi. Contoh yang lain ya. Wisol, puasa wisol. Apa yang dimaksud dengan wisol? Wisol itu puasa nyambung, maghrib nggak buka terus nyambung sampai berikutnya lagi. Rasulullah puasa wisol seperti itu boleh itu untuk Nabi, tapi Nabi melarang kalau umatnya melakukan itu. Itu namanya wisol. Gitu. Nah, jadi ini namanya khawasur Rasul, perkara yang dikhususkan oleh Allah untuk Nabi. Nah, ketika Nabi melakukan itu, kemudian ada larangan, berarti itu khusus untuk Nabi. Nah, jadi itu caranya kita mengetahui, oh ini khawas, oh ini tidak, dan sebagainya tadi. Nah, itu penjelasannya begitu, Pak ya. Jadi tidak kontradiksi sebenarnya. Ya, nah makanya begini, pentingnya kita itu belajar ya. Jadi bahwa kita itu ketika membaca dalil, membaca nas, ayat Al-Quran atau hadis itu nggak boleh mikir sendiri. Ya, kalau tadi itu kita pikir sendiri kan bingung, Pak ya. Loh ini kok kenapa begini, ini kok begini ini. Itu ada ilmunya, Pak. Itu ada ilmunya. Kalau enggak nanti akhirnya kesimpulannya jadi kacau. Ya kan? Itu ya. Lebih parah lagi tadi, wah kok enak Nabi bisa begitu, kok saya enggak. Itu kan lebih parah lagi, nanti nyalain Rasulullah gitu kan. Wah, gawat kalau begitu ya.
Ya. Ya. Jelas ya Pak ya? Jadi intinya ini bukan karena hadis ini cuma sahabat, tidak. Ya, dua-duanya itu nas dari Al-Quran, kemudian sunnahnya itu berupa perbuatan Nabi, tapi itu terkait dengan khawasur Rasul, kekhususan bagi Rasulullah SAW. Nah itu harus kita pahami.